down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan satu topik, satu langkah menambah pengetahuan. Kali ini kita akan membahas tentang fikih yang akan menambah pengetahuan kalian, yaitu fikih jinayah. Jadi tonton videonya sampai habis. Jadi teman-teman, untuk pertama kita akan membahas secara singkat tentang definisi dari fikih. Secara etimologis, fikih berarti paham, bisa jadi paham yang mendalam. Selain itu, fikih juga bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan dalam tinjauan morfologi, kata fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan, berarti mengerti atau paham. Kemudian, secara terminologi, para fuqaha atau ahli fikih mengartikan sesuatu sesuai dengan perkembangan fikih, di mana tepatnya pada abad kedua lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan madhab-madhab di semua kalangan umat Islam. Kemudian, menurut istilah syariat jinayat atau tindak pidana adalah menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman. Hukumannya itu yaitu kisos atau membayar diat atau kafaroh. Jadi dapat disimpulkan secara singkat, fikih merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman atau ukubah di dunia. Pembahasan selanjutnya adalah sumber-sumber fikih jinayah, yang mana hukum pidana Islam atau jinayah adalah bagian dari hukum Islam. Karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, maka dengan sendirinya hukum pidana Islam harus berpijak pada sumber-sumber hukum dari sumber hukum Islam yang berupa Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Pembahasan yang ketiga yaitu asas-asas hukum jinayah. Yang pertama ada keadilan yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58. Kemudian yang kedua ada manfaat dari fikih jinayah, yaitu terletak pada Quran Surah Al-Maidah ayat 119. Yang ketiga ada legalitas atau keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Ini sudah terdapat pada Al-Quran Surah Al-Isra ayat 15 dan Quran Surah Al-Qasas ayat 59. Yang keempat tidak berlaku surut atau non-retoriktif, terletak pada Quran Surah An-Nur ayat 4. Kemudian yang kelima, larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, yang terletak pada Quran Surah Al-Isra ayat 15, Al-Fatir ayat 18, An-Najwa ayat 38. Yang keenam, praduga tidak bersalah, terletak pada hadis Nabi. Kemudian yang terakhir ada pemaafan. Di Al-Quran sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Oke, masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu keutamaan fikih jinayah, yang mana fikih jinayah ini menjaga keberlangsungan hidup manusia yang adil dan bermartabat. Maka kedudukan fikih jinayah sangat penting, baik sebagai individu maupun kelompok dalam masyarakat. Maka dari itu perlu kita pahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang fikih jinayah. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.